Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Kita masih sedang membahas kitab Al-Awasim Minal Qawasim yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Imam Al-Qadhi Abi Bakar Ibn Muhammad Ibn Al-Arabi rahimahullah, di mana pada kesempatan kali ini kita berada di nomor 18 dari tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah yang diarahkan kepada khalifah yang sangat lembut, yang sangat pemaaf, yang sangat afif. Di mana tuduhan yang ke-18 ini adalah tuduhan atau fitnah yang terakhir dari semua tuduhan-tuduhan itu, dan yang 17 itu sudah kita bahas. Semua itu rontok, semua itu tidak benar. Dan ini yang ke-18. Disebutkan di sini wa amma ta'alluquhum bi annal kitaba wujida ma'a ghulamihi. Di mana Utsman bin Affan dituduh oleh para pembunuhnya atau para pengepung rumah beliau, itu dituduh sebagai orang yang menuliskan surat dibawa oleh budaknya menuju ke Mesir, yang katanya isinya adalah perintah kepada Abdullah ibnu Abi Sarh, Gubernur Utsman bin Affan yang berada di Mesir, untuk membunuhi orang-orang yang membawa surat ini. Jadi antum bayangkan seperti itu tuduhannya. Jadi ini artinya apa? Artinya Utsman bin Affan itu sudah berhasil meyakinkan mereka. 17 tuduhan semuanya dibantah satu persatu, selesai. Sehingga mereka pulang ke Mesir. Karena mereka itu sesungguhnya berasal dari Mesir. Ada 1.800 orang yang sempat berpencar ke 4 daerah waktu mereka katanya akan berangkat haji. Nah, kemudian mereka ini mengepung rumah Utsman dengan tuduhan-tuduhan yang tadi 17 itu. Dan Utsman bin Affan naik ke atas loteng rumahnya, dihadapin mereka satu persatu. Tuduhan ini dibantah, tuduhan ini dibantah. Semua berhasil dipatahkan oleh Utsman bin Affan. Sehingga bubarlah mereka. Nah, kemudian nanti dalam akhir pembahasan kita, ada 2 orang yang tidak ikut pergi, tapi tetap berada di Madinah, kemudian membuat surat palsu. Membuat surat palsu seolah-olah Utsman bin Affan memerintahkan Abdullah ibnu Abi Sarh membunuhi mereka semua. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga panaslah orang-orang ini dan kembali lagi ke Madinah, kemudian membunuh Utsman. Jadi kejadiannya seperti itu. Nah,
Di sini Ibnul Arabi memberikan jawaban. Kata beliau, "Walam yaqul ahadun qattu innahu kana ghulamuhu ila Abdullah ibni Sa'ad ibni Abi Sarh ya'muruhu biqatli hamilihi." Tidak ada satu orang pun periwayat yang mengatakan bahwa pembawa surat itu adalah budaknya Utsman. Tidak ada. Sehingga mengada-ada di saat dikatakan bahwa Utsman mengutus budaknya. Disuruhnya membawa surat kepada Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Sarh yang memerintahkan beliau, memerintahkan gubernur Mesir ini untuk biqatli hamilihi, untuk dibunuhnya para pembawa surat ini. Artinya bersama budak ini ada para orang-orang yang mengiringinya menghadap kepada Abdullah ibnu Abi Sarh. Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Sarh. Nah, maka yang terjadi justru Utsman ibn Affan itu menantang mereka. Jadi ini tuduhan yang ke-18 ini pun dibantah pula oleh Utsman ibn Affan. Faqad qala lahum Utsman, dan Utsman pun berkata kepada mereka, "Imma an tuqimu syahidaini alayya bidzalika wa illa fayamini anni ma katabtu wala amartu." Kemungkinannya tinggal dua, kata Utsman. Kalian mendatangkan dua orang saksi untuk membuktikan benarnya tuduhan kalian, atau yang kedua, aku bersumpah bahwa aku ini tidak pernah menulis surat itu dan tidak pernah memerintahkan siapapun dalam hal ini. Jadi jelas sekali bahwa Utsman ibn Affan sudah menyelesaikan masalah ini. Wa qad yuktabu ala lisanir rajul wa yudrabu alaihi ala khattihi wa yunqashu ala khatimihi. Dan anehnya bahwa surat itu dibuat semirip-miripnya sehingga bahasanya seolah-olah bahasanya Utsman ibn Affan. Dan huruf-hurufnya seolah-olah tulisannya Utsman ibn Affan. Dan stempelnya Utsman ibn Affan. Antum tahu di zaman itu stempel itu tidak seperti kita. Di zaman ini karet telah diukir, kemudian ditaruh di tinta, dicetakkan ke atas surat. Di zaman itu tidak begitu. Yang ada adalah setelah seseorang itu selesai menulis surat, maka malam lilin yang sangat kenyal itu dibakar, diletakkan di atas surat seperti itu, kemudian dicap dengan cincin. Nah, cincinnya itu sudah terukir. Waktu itu ukirannya tertulis Muhammadun Rasulullah. Nah, itu cincin yang bergulir dari Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Ternyata itu pun ditiru oleh mereka. Cincin itu pun ditiru oleh mereka. Nah, kemudian berikutnya lagi, mereka pun menuntut satu hal yang lain. Jadi setelah 17 bahkan 18 fitnah ini sudah dibantah oleh Utsman bin Affan, dimunculkan satu tuntutan yang baru. Mereka mengatakan, faqalu tusallimu lana Marwan
serahkan kepada kami Marwan. Jadi betapa bencinya mereka kepada Marwan. Sehingga mereka mencari korban. Maka dijawab oleh Uthman, faqala la af'alu. Aku tidak akan lakukan itu. Gimana? Mau menyerahkan orang tidak punya salah apa-apa kepada mereka, habis itu disembelih. Dibunuh oleh mereka. Maka yang salah siapa? Uthman. Kenapa? Beliau punya kekuasaan, punya kemampuan untuk menolak sehingga tidak terbunuh Marwan. Iya atau tidak? Tapi kalau diserahkan Marwan kemudian dibunuh, mereka tidak sendirian salah. Uthman yang salah, ya kan? Karena dia yang menyerahkan Marwan. Tidak mau Uthman. Ada salah apa Marwan dalam masalah ini? Mereka mengada-ada. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa Uthman ibn Affan adalah orang yang sangat bijak. Yani tuntutan-tuntutan mereka itu sudah dijawab. Dan apa-apa yang menjadi hak mereka pun sudah dipenuhi oleh Uthman ibn Affan. Apa-apa yang Uthman bisa lakukan, dilakukan oleh Uthman. Sehingga beliau itu ada di posisi yang tidak berhak untuk dibunuh sama sekali. Tapi ternyata tuntutannya tetap, yakni lepaskan baju khilafahmu, atau kami bunuh engkau. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa yakni mereka ini para pengepung rumah Uthman yang jumlahnya disebutkan oleh para ahli sejarah ada 1.800 orang. Di mana yang mereka bawa terhadap Uthman itu tidak lebih hanya masalah iri dan dengki. Kalau yakni mereka itu punya keinginan baik, punya keinginan yang mulia, tentunya Uthman ibn Affan tidak akan menolaknya. Tapi yang terjadi bukan itu. Mereka itu terus mengada-ada. Walaupun sudah bubar, mereka sudah pergi ke Mesir, ternyata kembali lagi. Kembali lagi. Setelah perjalanan 2 hari. Jadi kita bayangkan, sudah mereka meninggalkan Madinah dan pulang ke arah Mesir. 2 hari perjalanan. Kemudian disusullah oleh yakni orang yang bawa surat palsu itu. Sehingga balik lagi mereka. Kembali lagi. Nah, jadi kita perhatikan di sini bahwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang sesungguhnya yakni tidak layak terjadi. Dan Uthman ibn Affan yakni bukanlah orang yang mau ada orang yakni terbunuh karena diri beliau. Karena ingin membela beliau, tidak mau beliau melakukan itu. Padahal beliau mampu, sangat mampu. Yani penduduk Madinah pun siap untuk membela beliau. Sekedar melawan 1.800 orang, apa sulitnya? Atau yani memerintahkan yani salah satu gubernur, entah gubernur Madinah atau gubernur Mekah, atau gubernur yakni yang mana, Syam atau Mesir atau mana yang beliau kehendaki, kirim tentara, akan dikirim tentara. Tapi beliau tidak mau melakukan itu. Beliau tidak ingin ada orang terbunuh karena membela beliau. Nah, berbicara tentang budak yang katanya budaknya Uthman. Kalaulah benar itu adalah budaknya Uthman, itu yakni setelah ditelusuri, dimungkinkan yang dimaksudkan itu adalah salah seorang penggiring
pengembala, yakni binatang-binatang ternak sedekah. yakni negara itu memiliki yakni kumpulan onta-onta dan kambing-kambing yang jumlahnya beribu-ribu, tentunya membutuhkan banyak penggembala. Nah, itu dimungkinkan salah seorang dari mereka. Kalau ini benar, hasil penelusuran ini benar, maka jumlahnya tentu sangat banyak. Karena jumlah onta dan kambing yang dimiliki oleh negara yang menjadi kekayaan Baitul Mal sangat banyak sekali. Ribuan jumlahnya. Nah, sehingga orang selevel Utsman atau para pemuka negara yang lain, para pejabat negara yang lain, tentunya tidak kenal kepada sekedar pekerja atau penggembala binatang ternak yang ada di Baitul Mal. Dan sulit sekali untuk memastikan bahwa Utsman kenal mereka, kemudian memerintahkannya dan sebagainya. Jadi ini mengada-ada. Kemudian berikutnya, pada saat yakni 17 tuntutan itu telah terjawab oleh Utsman ibn Affan, ada 2 orang yang tetap tinggal di Madinah, yaitu Al-Ashtar dan Hukaim ibnu Jibillah. 2 orang ini tetap berada di Madinah. Nah, kedua orang inilah yang dimungkinkan pembuat surat itu dan orang yang mengutus seseorang untuk membawanya, mengembalikan lagi para yakni pengepung rumah Utsman yang sudah 2 hari perjalanan itu. Kemudian ini adalah yakni sebuah rencana yang sangat jahat sekali. Bagaimana orang itu sudah diyakinkan oleh Utsman dan sudah selesai, sudah bubar, kemudian dikembalikan lagi dengan yakni sekedar surat palsu dibuat-buat. Kemudian hal yang lain yang juga terjadi di Mesir adalah adanya seseorang yang bernama Muhammad ibnu Abi Hudzaifah yang dulunya adalah orang yang bekerja pada Utsman ibnu Affan. Suatu saat dia kecewa kepada Utsman dan melarikan diri. Nah, kemudian dia berada di Mesir. Nah, dia pun terbukti membuat surat palsu. Membuat surat palsu di mana apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah yakni membuat surat seolah-olah surat itu penulisnya adalah istri-istrinya Rasulullah SAW. Kemudian diperintahkannya seseorang untuk berjemur di matahari di tengah-tengah padang pasir di suatu ketinggian bukit mereka di sana di daerah Fustat. Setelah nampak seolah-olah datang dari kejauhan karena yakni berjemur matahari dan berdebu-debu, maka diperintahkan untuk bawa surat ini untuk masuk ke Mesir. Setelah sampai di Mesir disambutlah dan dibacakan di Masjid Amr ibn al-As. Jadi waktu itu ini salah satu gubernur dari zaman Umar ibn al-Khattab. Ada gubernur bernama yakni yang kita kenal seorang sahabat Amr ibn al-As. Nah, Amr ibn al-As membangun masjid di sana.
dan dinamai sebagai Masjid Amr ibn al-As. Diumumkan di masjid itu, dibacakan surat itu. Nah, bayangkan itu terjadi masih Utsmannya masih di Madinah, masih belum meninggal. Belum ada kejadian pengepungan. Jadi mereka pun sudah membuat surat palsu. Mengada-ada. Jadi ini manusia-manusia ini memang manusia-manusia busuk. Nah, yakni seperti kita sudah bahas dari awal, bahwa mereka adalah orang-orang yang terpengaruh oleh fitnahnya siapa? Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba. Di mana Abdullah ibnu Saba itu yakni seorang Yahudi yang dibesarkan di Mesir. Aslinya dari Yaman. Jadi antum tahu sampai hari ini di Yaman sana itu di daerah Sa'dah itu ada perkampungan Yahudi sampai hari ini. Dan mata mereka khas biru. Bola mata mereka itu khas biru warnanya. Rambut mereka pun pirang. Kemudian yakni Abdullah ibnu Saba itu besar di Mesir. Aslinya dari Yaman. Dibawa keluarganya ke Mesir. Nah, Abdullah ibnu Saba ingin mengadu domba umat Islam. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengungkap sesuatu yang terkesan bagus. Apa itu? Katanya yang semestinya menjadi khalifah itu adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Umar bin Khattab menunjuk berapa orang ya disuruh musyawarah. Yani pada saat beliau tertusuk itu berapa? 6 orang, 7 dengan anaknya Umarnya sendiri. Nah, kemudian yakni salah satu dari 6 orang itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka bertujuh bersepakat yakni bahwa yang paling layak ada 2 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Dan mereka tidak sanggup untuk memutuskan karena kedua-duanya sama baiknya, sama mulianya dan sama berhak. Maka Abdurrahman ibnu Auf sebagai pimpinan mereka berkeliling di Madinah dari satu rumah ke rumah yang lain. Ini ada 2 pilihan untuk menjadi khalifah. Kalian penduduk Madinah, kami beri hak untuk memilih siapa dari 2 orang ini yang paling layak. Ternyata semua penduduk Madinah memilih Utsman ibnu Affan. Maka jatuhlah pilihan kepada Utsman ibnu Affan. Nah, dari situ di sini ada peluang untuk Abdullah ibnu Saba untuk menyatakan bahwa yang lebih berhak adalah siapa? Ali bin Abi Thalib dengan alasan dia ahlul bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah antara Utsman dengan Ali ada masalah? Tidak ada masalah. Kedua-duanya tidak berambisi kepada khilafah. Tidak ada di antara mereka berdua yang berambisi kepada kekuasaan. Tidak ada. Bila perlu ingin lari, ingin meninggalkan, yakni setiap kesempatan untuk ditunjuk dengan amanah yang seperti itu beratnya. Ya atau tidak? Nah, dari sini kita lihat ini telah masuk buat Abdullah ibnu Saba. Sehingga dimunculkan sesuatu yang indah sekali. Bahwa yang layak jadi khalifah itu siapa? Ahlul bait. Keluarga Rasulullah SAW. Bagus atau tidak? Idenya bagus? Bagus sekali. Iya atau tidak? Nah itu. Jadi syaitan itu pintar sekali untuk
memasarkan agenda adu domba itu, ya, agenda adu domba itu. Yani, seperti itu memang. Selamanya syaitan itu kalau menggoda orang itu dengan sesuatu yang kesannya bagus. Tapi ujungnya adalah fitnah. Ujungnya adalah adu domba. Seperti contohnya pada saat kejadian Aisyah yang tertinggal oleh kafilahnya Rasulullah SAW. Kemudian yani tidak ada pilihan buat Aisyah karena dia jadi kejadiannya itu seperti diceritakan dalam tafsir surat An-Nur, di mana waktu itu kafilahnya Rasulullah SAW beristirahat di suatu perjalanan. Kemudian seperti biasanya ada kesempatan bagi mereka untuk buang air dan sebagainya. Maka Aisyah pun turun dari khaudaj, dari tenda yang ada di atas onta. Turun, beliau pun pergi ke tengah padang pasir. Pada saat buang hajat, main-main dengan kalungnya. Ternyata jatuh kalung itu. Kemudian kembalilah Aisyah ke ontanya dan penuntun onta sudah mengerti kalau Aisyah itu sudah naik ke atas onta. Maka dinaikkanlah ontanya, ditegakkan kembali. Yang tadinya duduk, sekarang tegak kembali. Karena sudah tahu bahwa Aisyah sudah naik ke dalam haudaj, ke dalam tenda itu. Ternyata tidak. Aisyah sudah naik dan turun kembali. Karena ingin mengambil kalung. Nah, itu kejadiannya. Maka di saat ditanya, sudahkah kalian siap? Ya, si penuntun onta bilang, sudah. Memang sudah. Tapi dia tidak tahu kalau Aisyah ternyata turun. Nah, berangkatlah kafilah itu. Tertinggallah Aisyah pada saat kembali lagi ke tempat mereka berkumpul. Sudah tidak ada. Semua sudah pergi. Maka tidak ada pilihan kecuali rebahan di atas batu besar. Tidak ada pilihan kecuali itu. Ternyata seorang pemuda yang dulu pernah jadi temannya Aisyah waktu kecil itu melihat ada yang mencurigakan. Ada apa ini? Lihat, seorang perempuan tersibak mukanya, penutup mukanya tersibak. Oh, Aisyah katanya. Maka dia tidak berani melihat dan mengatakan, ada apa engkau gerangan di sini? Katanya, aku tertinggal katanya. Baik, naik engkau ke atas onta. Naik ke atas onta. Pergilah ke Madinah. Tidak ada pembicaraan di antara mereka berdua. Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada pacaran. Tidak ada apapun di antara Aisyah dengan Safwan. Maka Rasulullah SAW pun bersama para sahabatnya menunggu. Ternyata tuk, jalanlah onta. Di sampingnya ada Safwan. Di atas onta ada Aisyah. Nah, di sini api pun dilempar oleh Abdullah bin siapa? Kok Sabah? Abdullah bin Salul. Paling munafiknya orang-orang munafik, Abdullah bin Salul. Nah, artinya nama Abdullah itu tidak jaminan ya. Nah, itu terus apa yang dilontarkan? Dilontarkan oleh Abdullah bin Salul. Sederhana sekali, tapi cukup untuk membakar. Jadi ibarat orang cukup membuang puntung rokok, tapi bluk, satu Madinah terbakar. Apa yang diucapkannya?
Apa yang dilakukan oleh seorang perempuan cantik dengan seorang penjaga yang tampan? Udah pulang dia. Udah ngelempar api kecil aja. Udah. Apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang cantik dengan seorang pemuda yang tampan katanya? Dah segitu. Kebakar satu Madinah. Maka dituduhlah Aisyah berzina. Jadi kita lihat ini. Teori begini ini sampai hari kiamat nanti bakal ada terus. Ya kan? Iya atau tidak? Akan terus ada cara buat mengadu domba apa itu dengan bahasa-bahasa yang indah. Yang seolah-olah ini betul-betul membawa berpikir, membawa orang itu kepada imajinasi dan sebagainya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Saba. Ini kita kan saya lagi beranalogi nih. Ya. Ini kejadian yang serupa terjadi di zaman Rasulullah SAW dan diabadikan di surat An-Nur. Antum bisa baca di surat An-Nur. Dan Allah yang membela Aisyah, ya kan? Dengan tegas. Sehingga Aisyah itu selama sebulan hanya bisa menangis. Saat ditanya oleh Rasulullah dan oleh ayahnya yang tercinta, Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjawab, aku tidak akan menjawab sampai Allah yang menjawab. Ternyata Allah yang menjawab. Dijawab oleh Allah tidak. Dia orang yang bersih dari tuduhan itu semua. Nah, kalau yang bikin fitnahnya Abdullah ibnu Saba, Al-Qur'annya udah selesai mau nunggu ayat. Kan tidak. Nah, ini contoh. Jadi di zaman kita kalau ada kata-kata yang seperti itu, apakah kita nunggu ayat turun? Kan tidak. Nah, ini. Jadi kita lihat ini. Akan ada yang demikian ini sampai hari kiamat. Nah, kemudian kita lihat tadi apa di antara kejahatan yang mereka lakukan adalah membuat orang seolah-olah datang dari Madinah membawa surat dari siapa? Istri-istrinya Rasulullah SAW memberitakan tentang kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Utsman ibnu Affan. Nah, kemudian ada sosok yang lain yang juga dimunculkan pada saat itu adalah Muhammad ibnu Abi Hudzaifah. Muhammad ibnu Abi Hudzaifah. Inilah otak yang membuat surat itu. Otak yang membuat surat itu. Dan ini diabadikan di dalam kitab ini tidak dikasih judul nih buku, tapi itu penulisnya disebutkan Syekh Sadiq Urjun dengan judul dengan apa namanya tema Utsman ibnu Affan. Kemudian hal yang juga yang perlu kita tegaskan di sini adalah yang terkait dengan Marwan. Kita sudah pernah bahas tentang Marwan itu, di mana pembahasan tentang Marwan pada saat yang lalu, yakni saya akan review sedikit, bahwa Marwan itu adalah seorang yang adil. Dia seorang yang dikhilafkan di antara para ulama, apakah dia sahabat atau dia tabi'i. Karena di zaman Rasulullah SAW dia itu tergolong anak kecil.
Di zaman Rasulullah SAW dia itu anak kecil. Tapi berikutnya di zaman para tabi'in dia tergolong orang yang besar. Nah, dan dia yakni bukan sekedar yakni pahlawan dalam hal perang, tapi dia itu orang yang faqih, sangat berilmu dan banyak meriwayatkan hadis. Di antara orang yang meriwayatkan dari beliau adalah Sahlun ibnu Sa'ad As-Sa'idi. Sahlun ibnu Sa'ad As-Sa'idi, seorang sahabat yang terkenal. Itu termasuk meriwayatkan hadis dari Marwan. Kemudian para ahli fikih, yakni mereka mengakui yakni tentang kefakihan dari Marwan. Dan berikutnya lagi bahwa kita tahu ada hal yang merupakan anekdot. yakni mereka di hadapan Utsman di saat hari itu mengada-ada, menuduh Marwan dengan berbagai kejelekan, berbagai fitnah. Dan anehnya, pada saat terjadinya perang Jamal itu perang siapa melawan siapa? Aisyah melawan Ali. Kalau Muawiyah melawan Ali, apa nama perangnya? Siffin. Nah, di sini pada saat terjadi perang Jamal, itu Marwan adalah tawanan di tangan Ali, tertangkap. Dia tertangkap. Ternyata dia berada bersama yakni para pengepung Utsman, karena para pengepung Utsman itu berikutnya berada menjadi tentaranya siapa? Para pengepung rumah Utsman itu kan berikutnya membaiat siapa mereka? Ali. Dan kemudian menjadi tentaranya Ali. Menjadi tentaranya Ali mereka itu 1.800 orang itu. Nah, ini yang anehnya Marwan itu ada di pihak Aisyah. Kemudian tertangkap saat itu. Ternyata tidak diapa-apakan oleh Ali dan tidak diapa-apakan oleh mereka. Kalau benar tuduhan-tuduhan mereka semua, ya ini kesempatannya kan? Ini Marwannya sudah tertangkap. Ya atau tidak? Ternyata tidak terjadi. Ini salah satu contoh, yakni anekdot. Ini satu hal yang aneh. Kalau memang benar mereka itu dengan segala tuduhan yang diarahkan kepada Marwan, sehingga yakni menginginkan supaya Marwan itu dilepaskan kepada mereka, diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Kalau Utsman mau melakukannya, yang buruk siapa? Yang buruk Utsman. Utsman tidak mau. Dan terbukti bahwa mereka itu mengada-ada. Kapan terbukti? Pada saat perang Jamal. Marwan tertawan ada di tangan mereka, namun mereka tidak mengapa-apakan Marwan. Padahal semestinya kesempatannya adalah waktu itu, karena ini Marwan sudah ada di tangan. Nah ini menunjukkan bahwa mereka itu memang mengada-ada dan target mereka sudah berhasil. Apa target mereka? Membunuh Utsman. Itu agenda yang sesungguhnya. Waktunya adzan. Silakan. Kita lanjutkan dengan dialog. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Silakan, atau ada komentar.
Ya, silakan. Ada itu mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kepengen tahu Ustadz, apa penyebab Perang Jamal? Perang Jamal. Baik, Perang Jamal. Penyebabnya Ustadz. Ya. Syukron. Jadi waktu itu setelah Ali bin Abi Thalib, yang pendek cerita Utsman bin Affan terbunuh, kemudian para sahabat berlarian meninggalkan Madinah karena mereka takut azab turun. Karena orang setakwa Utsman bin Affan dibunuh, itu mereka takut sekali. Mereka lari. Termasuk Ali bin Abi Thalib lari. Kemudian ke 1.800 orang ini pun bertebaran mencari Ali. Tertangkaplah Ali dari tempat persembunyiannya. Kemudian dibawa oleh mereka ke tengah lapangan di Madinah. Kemudian dibaiat dengan paksa. Dibaiat dengan paksa. Kemudian Ali pun dengan terpaksa menerima baiat. Maka pekerjaan Ali yang paling pertama adalah yakni mengambil kembali kepercayaan muslimin. Ya atau tidak? Ini pekerjaan berat. Karena baru saja terjadi fitnah, yakni terbunuhnya khalifah. Maka pada saat Ali bin Abi Thalib sedang bepergian meminta orang berbaiat kepadanya, ada dua orang yang pamit ingin pergi ke Mekah, yaitu Az-Zubair ibn al-Awam dan Talhah ibn Ubaidillah, dua orang sahabat besar. Dan Ali tahu kalau Aisyah itu ada di Mekah. Maka terbaca oleh Ali, oh ini akan menemui Aisyah. Nanti ujung-ujungnya mereka akan pergi ke mana? Ke Syam dan ke Kufah. Nah, Ali pun meminta janji kepada dua orang ini. Kalian tidak akan pergi ke Syam dan ke Kufah? Kata Az-Zubair dan Talhah, tidak. Aku berjanji, kami berjanji kepada engkau. Berangkatlah mereka berdua ke Mekah. Sesampainya di Mekah, mereka pun bermusyawarah dengan Aisyah bahwa ini sedang terjadi fitnah besar antara Ali dengan Muawiyah. Di mana Muawiyah menuntut agar para pembunuh Utsman itu dikisas. Kemudian Ali pun menjawab kepada Muawiyah, yakni saat ini bukan saatnya qisas, tapi saatnya menegakkan daulah, di mana kewajiban kalian sekarang ini adalah bukan mengqisas, menegakkan mahkamah, tapi berbaiat. Berbaiat dulu, tegakkan daulah dulu, baru berikutnya menegakkan mahkamah. Muawiyah tidak mau tahu. Muawiyah tidak mau tahu. Muawiyah merasa dirinya sepupu Utsman, maka dia berhak menuntut agar agar Ali menegakkan qisas terhadap para pembunuh Utsman. Dan para pembunuh itu ada di mana? Bersama Ali. Bersama Ali. Ali memandang belum waktunya untuk menghukumi mereka sekarang. Memang berat yang namanya fitnah, berat. Maka ternyata Ali pun dalam perjalanannya menuju ke Syam.
menuju ke Syam untuk menemui Muawiyah. Di waktu itu pula Aisyah memiliki keyakinan bahwa yang bisa didengar oleh Ali dan Muawiyah adalah siapa? Adalah beliau, Aisyah. Jadi Aisyah merasa Ali menghormati diri beliau, Muawiyah pun menghormati diri beliau. Maka mudah beliau bisa mendamaikan. Maka berangkatlah mereka. Aisyah waktu itu menunggangi onta yang bukan onta perempuan tapi onta lelaki. Onta lelaki bahasa Arabnya apa? Jamal. Kalau onta perempuan namanya naqah. Naqah. Kalau orang bapak onta perempuan Jamal. Tapi kalau kawan kita yang namanya Jamal itu ada alifnya. Jamal yang artinya bagus. Tapi kalau onta Jamal tidak ada alifnya. Jim, mim, lam. Jamal. Nah, karena Aisyah naik Jamal, maka peperangan itu pun disebut perang Jamal. Nah, kejadiannya sesungguhnya bukan Aisyah berperang melawan Ali, bukan. Karena di malam itu terjadi kesepakatan antara Ali, Muawiyah, dan Aisyah. Terjadi kesepakatan untuk berdamai. Nah, saya pun sudah mengingatkan antum berkali-kali bahwa kalau terjadi perdamaian dan tegak daulah, maka apa yang akan terjadi? Hukum qisas terhadap para pembunuh Utsman. Dan ini yang ditakuti. Ini yang ditakuti oleh para pembunuh Utsman itu. Walaupun yang terbunuh satu, tapi para pengepungnya ada 1.800. Berarti yang dikisos ada berapa? 1.800. Karena mereka bersepakat untuk membunuh Utsman. Nah, jadi di sini yakni mereka begitu mendengar Aisyah dengan Ali dan Muawiyah berdamai, maka ditimbulkanlah fitnah. Maka mereka pun mengacaukan. Terjadilah pembunuhan dan sebagainya. Terjadilah peperangan antara tentara Ali melawan tentara Aisyah. Atau lebih tepatnya Muawiyah mungkin. Tapi waktu itu ada Aisyah. Nah, pendek cerita itu yang disebut dengan perang Jamal. Dan perang Jamal itu tergolong perang kecil karena yakni Ali tidak ada di pihak manapun, Muawiyah tidak ada di pihak manapun, sehingga tidak besar peperangannya, hanya kekacauan di malam itu antara dua belah pihak tadi, seperti itu. Nah, silakan. Ya. Estafet, kasihkan ke kawan-kawan, kasihkan. Waduh, di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Talha sama Zubair meninggal di perang Jamal, Ustaz? Enggak ada. Meninggalnya Talha sama Zubair? Nah itu yang saya belum paham itu. Di mana terbunuhnya itu? Iya, makanya ditanya. Yang jelas di saat perang Jamal tidak ada. Bukan mereka yang terbunuh di malam itu. Yang terbunuh itu malah yakni sahabat yang lain. Yang berikutnya disebut-sebut sebagai tanda bahwa mereka lah yang benar. Karena di dalamnya ada, kalau nggak salah, Salman Al-Farisi, kalau tidak salah. Itu dia yang terbunuh. Kalau Az-Zubair ibn Awam dan Talha ibn Ubaidillah, coba nanti saya periksa ya. Saya belum tahu persis itu. Saya lupa.
Lupa, terbunuhnya di mana itu? Ini manusia dengan kemampuan 1.000 orang. Jadi kecil buat Zubair ibn Awam dan Talha untuk melawan para pecundang itu. Karena ukurannya Zubair ibn Awam, 1 orang bisa melawan 1.000 orang. Itu kan ukuran, itu seperti itu. Orang hebat, ini, sangat gagah perkasa kalau sudah ada di medan laga. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Baiklah, nampaknya tidak ada. Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.